Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tatang Rois, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Saya Adis Aldila dan ditemani oleh 3 rekan saya yang bernama Mulyati Gustina, Sri Sulasri, dan Wijaningsih Barokah. Di sini kami akan memaparkan terkait Pohon Harapan, Tim Carter Canvas, dan Six Thinking Heads Plus One, yang mana Pohon Harapan akan disampaikan oleh Mulyati Gustina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pohon harapan. Yang pertama ada daun. Daun di sini menggambarkan tujuan untuk jangka pendek, seperti menambah pengalaman dalam berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, menambah pengetahuan, dapat membangun dan meningkatkan kerjasama antar anggota, dapat berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Lalu selanjutnya, ada buah. Buah di sini menggambarkan harapan jangka panjang, yaitu menambah relasi dengan masyarakat, mempunyai pengalaman yang bermanfaat untuk kedepannya, di masa depan memungkinkan untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Selanjutnya ada batang. Batang menggambarkan proses yang harus dilakukan agar terlaksananya harapan-harapan yang tadi, yaitu ada komunikasi antar anggota yang harus diperkuat, seperti adanya rapat rutinan, menjalin kerjasama antar anggota, dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, meningkatkan solidaritas dan kekompakan antar anggota kelompok, memiliki ilmu yang dapat membantu dalam membimbing program seperti dapat diadakannya workshop atau pelatihan-pelatihan. Lalu selanjutnya ada akar. Akar menggambarkan bekal apa yang dimiliki seperti ilmu, pengetahuan, dan perilaku, yaitu kemauan dan tekad yang kuat untuk bersama-sama membangun desa, pengetahuan, pendanaan yang cukup untuk melaksanakan program, dan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Baik, sekian pemaparan mengenai pohon harapan. Saya kembalikan kepada moderator. Teteh, maaf masih di mute. Oh iya, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tim Carter Canvas, yang mana tim Carter Canvas ini merupakan eh, berfungsi untuk menguatkan kerja tim dalam bekerja. Yang pertama itu ada team members atau anggota tim, yang mana di sini tim memiliki nilai, keterampilan, dan karakter yang dimiliki. Ada saya sendiri, kemudian Sri Sulasri, dan Wijaningsih Barokah. Kemudian di sini ada driver atau pengemudi, yang mana di sini bertugas untuk mengarahkan, mengayomi, dan mengambil suatu keputusan. Ada Mulyati Gustina. Kemudian yang ketiga ada ekspektasi anggota atau expectation, yang mana di sini terbuka dan mendukung satu sama lain. Kemudian komunikasi yang baik. Ketiga, tetap di jalur yang sesuai dengan rencana. Kemudian koordinasi perihal proyek yang dikerjakan. Selanjutnya di sini ada nilai utama atau team values, yang mana pertama profesional, integritas, kemudian keterbukaan dan kepercayaan. Yang kelima ada rintangan atau obstacle, yang mana di sini ada kesalahpahaman dalam tim, miskomunikasi antar anggota tim, tidak sesuai dengan konsep awal, kemudian dapat menurunnya semangat anggota tim. Selanjutnya ada sumber energi atau energi source, yang mana kami melakukan rapat rutin per minggu, kemudian adanya rasa tanggung jawab terhadap proyek yang akan dicapai, kemudian adanya pertemuan, diskusi, dan sharing session. Kemudian di sini ada target tim atau tim goals, yang mana kami bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian meningkatkan pendapatan desa, mengurangi pengangguran, dan membuat desa lebih maju dengan akomodasi yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada trouble, yang mana antisipasi daripada permasalahan, yang mana yang pertama memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar anggota tim, kemudian melakukan evaluasi diri sendiri dan tim, kemudian mengulas kembali konsep awal, dan yang terakhir saling memberikan motivasi antar anggota tim.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu terkait Six Thinking Hats Plus One yang akan disampaikan oleh Sri Sulastri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai Six Thinking Hats Plus One. Yang pertama ada Whitehead atau Facts. Desa Cisantana sebagai desa wisata Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam desa wisata kembang yang merupakan suatu kawasan dengan potensi desa yang cukup menunjang untuk dijadikan desa wisata. Terletak pada ketinggian 757 meter di atas permukaan laut, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, sektor wisata di Desa Cisantana sangat dijaga oleh masyarakat lantaran menjadi ujung tombak bagi penghidupan. Keberadaan belasan destinasi wisata juga turut mendorong usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di Desa Cisantana. Kemudian ada Red Hats atau Emotion. Desa Cisantana memiliki beberapa kendala dalam mengelola kekayaan alam yang dimiliki olehnya. Seperti banyaknya tempat wisata yang terbengkalai akibat kurangnya pengelolaan wisata yang dilakukan sehingga kurang menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Selain itu, kurangnya kontribusi pemerintah dalam membantu pengembangan tempat wisata serta kekayaan alam lainnya. Kurangnya pendampingan terhadap para pelaku UMKM yang ada di Desa Cisantana juga menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi di Desa Cisantana. Kemudian ada Yellow Hats atau benefit, pengelolaan yang baik terhadap tempat wisata serta kekayaan alam lainnya diharapkan dapat membawa peningkatan bagi penerimaan desa. Pendampingan yang baik bagi para pelaku UMKM diharapkan mampu membuat para pelaku UMKM terbantu dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai. Sehingga dengan adanya banyak wisatawan yang datang karena tertarik untuk mengunjungi berbagai tempat wisata yang ada di Desa Cisantana ini, mampu untuk meningkatkan eksistensi desa dan nantinya hal tersebut juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Wijianingsih Barokah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya ada Green Hat atau IDS. Ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi kendala-kendala yang disebutkan dalam pengelolaan kekayaan alam di Desa Cisantana. Desa Cisantana bisa mengembangkan tim atau lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan tempat wisata. Pelatihan bagi penduduk setempat untuk terlibat dalam pengelolaan tempat wisata juga bisa membantu memperbaiki situasi ini. Desa Cisantana juga bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat atau pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan dalam pengembangan tempat wisata, meliputi bantuan dana, infrastruktur, atau program pelatihan bagi masyarakat setempat. Bagi Desa Cisantana dapat mengembangkan program pendampingan bagi para pelaku UMKM lokal, berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pembinaan dalam hal pemasaran dan manajemen bisnis. Pendampingan ini dapat membantu UMKM lokal berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi Desa Cisantana. Selanjutnya, ada Blue Hat, yaitu planning. Dengan pengelolaan yang baik, termasuk perawatan, promosi, dan pengembangan tempat wisata, Desa Cisantana dapat menarik lebih banyak wisatawan yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan desa melalui pajak pariwisata dan pendapatan lainnya. Melalui pendampingan yang baik, para pelaku UMKM di Desa Cisantana dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih berkualitas. Ini akan meningkatkan daya saing mereka dan kontribusi mereka terhadap ekonomi desa. Selanjutnya, ada Black Hat atau Judgment.
Kurangnya pengelolaan tempat wisata dan kekayaan alam dapat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi Desa Cisantana. Hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan pendapatan bagi para pemilik usaha di sektor pariwisata dan UMKM yang bergantung pada kunjungan wisatawan. Jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan tempat wisata dan mendukung UMKM lokal, maka ekonomi Desa Cisantana dapat terus merosot. Hal ini dapat mengakibatkan pengangguran, penurunan daya beli, dan ketergantungan yang lebih besar pada sektor ekonomi yang tidak berkelanjutan. Untuk yang terakhir, ada Royal Head atau Invested. Desa Cisantana memiliki tantangan yang signifikan dalam mengelola kekayaan alamnya untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal. Namun, dengan beberapa solusi yang telah diusulkan, seperti pembentukan tim pengelola, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan program pendampingan untuk pelaku UMKM, Desa Cisantana dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik atas tempat pariwisata dan kekayaan alam lainnya, serta dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat setempat, Desa Cisantana dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pendapatan desa melalui pajak pariwisata dan pendapatan lainnya. Ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cisantana secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sri Sulastri dan Wijianingsih Baroka. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.